Kami tidak berpikir begini. Apapun yang Bapak bilang alasan, tidak kami cinta di sini. Adalah satu rakyat setia yang ada di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi Pak Ustaz, berarti kemarin segala bentuk sumbangan yang diberikan orang ini karena ada maunya, bukan karena hatinya. Ya, sering sekali kami mendengar iman kalian, kami tidak terganggu. Tidak terganggu kami mendengar iman kalian 1 hari 5 kali. Tidak pernah kami terganggu. Ada anak yang lagi viral itu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia bisa niru suara azan, tapi orang tua si anak tidak marah, tidak tersinggung. Kenapa? Sudah ditanamkan kepada anak itu bahwa hanya di dalam nama Yesus ada keselamatan. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang bisa menyelamatkan umat manusia selain di dalam nama Yesus. Makanya orang tua si anak tidak pernah marah. Bahkan orang tua si anak videoin, lalu dimasukkan ke Facebook, dimasukkan ke medsos-medsos yang lain, sehingga ada oknum-oknum tertentu dari agama itu memviralkan, lalu mereka katakan, Masya Allah, anak ini bisa niru suara azan, bla bla bla, macam-macam. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom alaikum bismillahirrahmanirrahim. Salam aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu di Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Abraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah, saudaraku para pencinta Injil Habaget, kita sedikit mengomentari apa yang kita lihat hari-hari ini di media sosial mengenai pembubaran ibadah kita, pelarangan ibadah, pembubaran anak-anak Tuhan yang lagi beribadah. Apa motivasi dan kemauan teman-teman dari seberang, oknum-oknum tertentu, sehingga mereka punya emosional yang tinggi, punya kemarahan yang meluap-luap ketika melihat orang Kristen beribadah. Apa yang membuat mereka marah, geram, sehingga haruslah mereka datang dan mereka membubarkan kita yang lagi beribadah, bahkan sambil teriak nama Tuhan. Ini yang tidak masuk akal bagi saya, Bapak Ibu. Padahal saya pernah loh menjadi bagian daripada agama yang dianut oleh oknum-oknum tertentu yang melarang anak-anak Tuhan beribadah. Saya pernah. Lama saya di agama Islam, Ustadz saya tidak pernah mengajarkan kami supaya kami membubarkan ibadah orang Kristen, membubarkan dan mengganggu ibadah agama-agama lain. Tidak pernah. Sekalipun kami tidak pernah diajarkan seperti itu. Tetapi hari-hari ini bermunculan orang-orang, oknum-oknum tertentu di mana-mana, bertebaran mereka mengganggu ibadah, melarang kita yang beribadah. Bahkan tidak sedikit orang yang menghina iman kekristenan. Ya, seharusnya mereka coba dulu masuk ke dalam agama Kristen. Bagaimana ajaran Kristen itu biar mereka tahu. Nah, apakah kekristenan itu harus dimusuhi, harus diganggu, atau harus dimusnahkan di muka bumi ini? Mereka masuk dulu agama Kristen. Pelajari, baca kitab suci. Baru mereka nanti ambil tindakan. Kalau mereka mendapatkan sesuatu yang membuat mereka Kristen itu harus dimusuhi, Kristen itu harus dimusnahkan, baru mereka ambil sikap tegas dan mereka ajak semua masyarakat supaya mengganggu ibadah orang Kristen. Ini tidak. Mereka tidak tahu apa-apa tentang Alkitab. Mereka tidak tahu apa-apa tentang kekristenan, tetapi mereka benci sekali terhadap kekristenan. Apa yang membuat mereka benci? Lakum dinukum waliyadin. Agamamu bagimu, agamaku bagiku. Coba diterapkan, coba dihidupkan ayat tersebut. Lakum dinukum waliyadin. Agamamu bagimu, agamaku bagiku. Atau belajar sejarah bagaimana ketika dulunya Islam sangat kecil, Islam sangat sedikit, pemeluk Islam itu sangat sedikit, dan Islam waktu itu lagi tertindas karena ditindas oleh masyarakat Arab jahiliyah, kaum Quraisy. Kemana waktu itu orang Islam minta bantu, minta pertolongan kepada orang Kristen? Ini dipikir baik-baik, buka sejarah. Ada sejarahnya itu tercatat dengan rapi, sejarah itu. Jangan ketika berkembang besar, ketika banyak ingin memusuhi orang yang
tidak seiman, seagama, seakidah. Nah, saya juga belum pernah menemukan di dalam Al-Quran. Saya pernah di pesantren dan saya lama di agama Islam. Saya belum pernah menemukan ada ayat untuk membenci orang Kristen, untuk memusuhi orang Kristen, untuk mengganggu ibadah orang Kristen, untuk mengganggu orang Kristen yang lagi memuji, memuliakan, meninggikan Tuhan. Tidak pernah saya temukan. Lalu dari mana mereka dapat ajaran sehingga mereka datang ke gereja mengganggu ibadah, mengganggu kita orang yang lagi beribadah, padahal kita di situ tidak melakukan maksiat. Kita beribadah kepada Tuhan dan kita tidak memuji Tuhan mereka. Kita tidak baca kitab mereka, kita baca kitab kita. Kita baca kitab suci kita. Nah, ini harus dipikirkan, introspeksi. Ditambah lagi mereka teriak nama Tuhan. Bahkan ada yang selawatan. Ini benar-benar membuat saya tidak sanggup pikir. Tidak habis pikir mengenai oknum-oknum tertentu yang mengganggu ibadah sambil takbir. Yang mengganggu ibadah ada orang di belakang. Yang membubarkan ibadah ada orang di belakang mereka yang selawatan. Ini tidak sanggup saya pikirkan. Membuat otak saya itu berhenti sejenak untuk berpikir kenapa mereka bisa melakukan hal sekeji itu. Apa yang mendorong mereka? Nah, harusnya mereka datang ke tempat-tempat maksiat. Itu mereka bubarin itu tempat maksiat. Tempat sabung ayam itu mereka datangin, mereka demo. Nah, mereka teriak nama Tuhan di situ. Bubarkan. Klub-klub malam yang meresahkan masyarakat itu bubarin. Jangan datang ke gereja. Di gereja itu tempat di mana kami memuji Tuhan, kami memuliakan Tuhan, kami meninggikan Tuhan, kami mengagungkan kebesaran Tuhan lewat puji-pujian. Kami baca firman, kami dengar firman. Nah, kami tidak membahas agama manapun. Lalu hidupkan juga la ikraha fiddin. Jangan ada paksaan, tidak ada paksaan dalam beragama, tidak ada paksaan. Atau jangan-jangan memang mereka hanya agama KTP. Ya, KTP mereka yang beragama, mereka tidak beragama. Bukankah arti daripada agama itu sendiri adalah agar tidak ada kekacauan? Tapi justru sekarang hari-hari ini kita melihat dengan adanya agama terjadi kekacauan, di mana-mana terjadi kekacauan. Lebih-lebih lagi dari oknum-oknum tertentu yang benci sekali terhadap gereja. Apa yang kita takutin terhadap gereja? Apa yang kalian takutin terhadap gereja? Apakah iman kalian tidak kuat? Apakah akidah kalian tidak kuat? Ya, apakah apa yang kalian pelajari selama ini benar-benar tidak kalian pahami, sehingga haruslah kalian bergerak untuk menutup gereja, membubarkan orang beribadah, mengganggu segala macam? Bagaimana dengan kami yang setiap hari, ya sering sekali kami mendengar iman kalian, kami tidak terganggu. Tidak terganggu kami mendengar iman kalian 1 hari 5 kali. Tidak pernah kami terganggu. Bahkan ada daripada anak kami, ya, anak kami, putra-putri kami itu bisa mendengar, bisa meniru suara iman kalian. Kami juga tidak marah. Makanya ada anak-anak kecil, ya, yang viral di medsos, di mana dia meniru suara azan. Apakah orang tua kami yang beragama, orang tua kami ini, orang tua si anak ini memarahi anaknya? Tidak pernah. Kenapa? Kami sangat yakin terhadap iman yang kami anut, terhadap iman yang kami percayakan. Kami taat terhadap apa kata firman Tuhan. Kami ikuti terhadap apa kata firman Tuhan, dan kami lakukan terhadap apa yang tertulis di dalam firman Tuhan. Itu kami terapkan itu. Kami yakin betul apa yang tertulis di dalam Alkitab. Makanya ada iman-iman orang di sekitar kami yang tidak seiman dengan kami. Kami tidak merasa terganggu. Justru kami menjadi saudara. Kami bisa duduk bareng, ngopi bareng, cerita bareng, tukar pengalaman, berbagi. Setelah itu, dia ibadah menurut keyakinannya, kami beribadah menurut keyakinan kami, tanpa mengganggu satu sama yang lain. Nah, harusnya kalian melakukan hal seperti ini.
Ada anak yang lagi viral itu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia bisa niru suara azan, tapi orang tua si anak tidak marah, tidak tersinggung. Kenapa? Sudah ditanamkan kepada anak itu bahwa hanya di dalam nama Yesus ada keselamatan. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang bisa menyelamatkan umat manusia selain di dalam nama Yesus. Makanya orang tua si anak tidak pernah marah. Bahkan orang tua si anak videoin, lalu dimasukkan ke Facebook, dimasukkan ke medsos-medsos yang lain, sehingga ada oknum-oknum tertentu dari agama itu memviralkan, lalu mereka katakan, Masya Allah, anak ini bisa niru suara azan, bla bla bla, macam-macam. Ya pasti bisa lah, karena kami punya telinga, kami punya pendengaran, dan kami mendengar suara azan 1 hari 5 kali. Ya, 5 kali kami mendengar suara azan dalam sehari semalam. Tapi kami tidak pernah merasa terganggu. Kenapa? Kami percaya terhadap apa yang kami imani. Yakin terhadap iman kami. Yang menyelamatkan kami adalah iman percaya kami kepada Yesus Hamasiah. Bukan kami gara-gara A, gara-gara B, gara-gara C, sehingga iman kami tidak sempurna. Tidak seperti itu. Ya, iman kami tidak terpengaruh dengan agama orang lain, dengan akidah orang lain, dengan ibadah orang lain, dengan rumah ibadah umat lain. Tidak pernah terpengaruh, karena di dalam hati kami sudah mengalir darah Yesus Hamasiah, darah Yesus Kristus, darah yang suci, darah yang kudus, yang selalu memproteksi kami, yang selalu menjaga, melindungi kami dari segala mara bahaya. Maka kami yakin terhadap iman kami, agama kami. Nah, pengharapan kita Bapak Ibu agar mereka bisa berpikir dengan akal yang sehat, bisa berpikir secara kritis. Ya, lakum dinukum waliyadin, agamamu bagimu, agamaku bagiku. Ingat, seperti yang saya katakan barusan, kami mendengar suara iman Bapak Ibu 1 hari 5 kali, kami tidak pernah terpengaruh, kami tidak pernah marah. Kenapa Bapak Ibu ketika melihat kami beribadah di rumah, padahal suara kami tidak kedengaran keluar rumah, keluar gedung itu, di luar gedung tidak pernah kedengaran suara ibadah kami. Kenapa Bapak Ibu merasa terganggu? Bisakah Bapak Ibu jawab? Berpikirlah dengan akal yang sehat, berpikir secara kritis. Sementara kami selalu mendengar suara iman Bapak Ibu, tetapi kami tidak pernah merasa terganggu. Kenapa tidak terganggu? Karena kami yakin terhadap iman percaya kami kepada Yesus, bahwa Dialah satu-satunya juru selamat umat manusia. Terima kasih. Shalom alaikum bishim Hamasiah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh bishim Adonai Yesus Hamasiah. Ruach Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung pelayanan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara semuanya. Terus dukung dalam doa dan bawa pelayanan Habaget dalam doa syafaat Bapak Ibu semua. Haleluya. Amin. Terima kasih.